Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam rangka masih kita belajar di rumah. Semoga kalian semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, melanjutkan materi yang kemarin tentang lanjutan periode Mekah, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Melihat keadaan sosial politik yang berkelanjutan di Mekah, ini membuat Nabi Muhammad SAW membuat strategi bagaimana cara yang terbaik untuk berdakwah di kota Mekah. Yang pertama, Nabi Muhammad setelah itu strateginya hijrah ke Habsyi. 2 kali Nabi Muhammad hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi yang pertama ini karena adanya penyiksaan, penindasan oleh orang-orang kafir Quraisy yang memang sangat kejam terhadap orang-orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Akhirnya beliau memerintahkan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi. Dan hijrah ke Habsyi ini direspon oleh umatnya pada waktu itu. Maka mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Namun karena memang kondisi yang tidak nyaman tiba-tiba berubah pada saat orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan kepada Raja Nejus. Mereka minta kepada Raja Nejus untuk mengembalikan orang-orang Islam ke negeri Mekah. Karena orang Raja Nejus diterima baik. Tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak mau orang-orang Islam pengikut Nabi itu hijrah. Maka dikirim surat dan diperintahkan untuk orang-orang Muslim kembali lagi ke Mekah. Jadi pada saat itu sahabat tetap di tempat hijrahnya kota Mekah. Beliau senantiasa berusaha menyebarkan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Beliau berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang akhirnya meluk Islam pada tahun 615 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib saat masuk Islam bermula pada suatu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap umat-umat Islam. Ini yang menjadi keinginan Hamzah untuk memeluk agama Islam. Jadi di samping Hamzah, tokoh penting lainnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga masuk Islam. Umar bin Khattab bermula pada saat ia berniat membunuh Nabi Muhammad yang sedang berada di rumah sahabatnya Arqam bin Arqam. Pada saat dalam perjalanan berjumpa dengan Nuaim bin Abdillah dan ia menanyakan kemana tujuan Umar hendak pergi. Secara spontan Umar menjawab bahwa ia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika pada waktu perjalanan yang dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sedangkan adik iparnya juga telah menjadi pengikutnya. Jadi anaknya, adiknya sudah masuk Islam. Jadi mendengar pernyataan Nuaim itu, Umar bin Khattab langsung naik pitam. Keluarganya sudah banyak yang masuk Islam, terutama adiknya
Fatimah dan Sa'id bin Zaid yang sudah memeluk agama Islam. Umar langsung memukul adik iparnya Sa'id hingga mengeluarkan darah. Umar bertanya, "Apa yang kamu baca?" Ketika itu Abu Sa'id membaca kitab suci Al-Quran. Dibentak oleh Umar bin Khattab. Umar memang seorang yang sebelum masuk Islam pun yang paling berani ya menentang Nabi Muhammad secara terang-terangan. Kalau yang lain ya secara sembunyi-sembunyi aja, hanya meledek dan sebagainya, tapi nggak berani terang-terangan. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia berani terang-terangan untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan akhirnya ketika adik iparnya membaca Al-Quran, Fatimah pun juga membaca Al-Quran, hatinya luluh. Ya, hatinya luluh dan dibaca setelah membaca Al-Quran. Umar tersentuh dan terketuk hatinya, lalu langsung menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Arqam. Dengan keislaman dua tokoh besar Quraisy, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, tidak takut terhadap segala bentuk ancaman di dalam berdakwah. Dengan keislaman mereka, kedua posisi umat Islam semakin kuat untuk menghadapi bentuk-bentuk ancaman orang-orang Quraisy. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW bertetap ikutnya menjadi sangat merasa sangat kuat ketika Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Ini menjadi keyakinan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk segera berbenah ya, untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang pada saat itu memang sangat kejam, ditindas, disiksa dan sebagainya. Ini pada waktu hijrah ke Habsyi yang pertama. Kemudian hijrah ke Habsyi yang kedua. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Habsyi yang pertama memang bertahan hanya 2 bulan. Setelah itu dia kembali lagi ke kota Mekah karena memang desakan dari orang-orang kaum kafir Quraisy untuk mengembalikan Rasulullah dan umatnya kembali ke kota Mekah. Jadi hanya bertahan 2 bulan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar, halnya mereka semakin menambah penyiksaan kepada umat Nabi Muhammad karena mendengar Nabi Muhammad beserta pengikutnya akan hijrah kembali ke kota Habsyi. Kedatangan kaum muslimin ke kota Habsyi yang kedua ini memang tetap mendapat sambutan yang sangat baik dari Raja Nejus. Jadi sama seperti ketika Rasulullah SAW dan umat dan pengikutnya hijrah yang pertama ke Habsyi itu juga mendapat sambutan. Yang kedua pun sama seperti itu, mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Raja Nejus, Raja Habsyi pada waktu itu. Ya. Di hal ini jadi kedua itu tetap mendapatkan sambutan yang baik. Raja memberikan jaminan keamanan serta kebebasan dalam menunaikan ibadah, walaupun memang Raja Nejus tidak masuk Islam, tapi memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad serta umatnya serta pengikutnya untuk melaksanakan ibadah agama yang dianutnya. Jadi melihat kesungguhan utusan Quraisy, Raja Nejus berusaha mengumpulkan orang-orang Islam untuk diminta penjelasan yang sebenarnya, orang-orang mukmin menjelaskan hal yang sebenarnya mengenai ajaran agama Islam. Dijelaskan kepada Raja Nejus. Jadi agama Islam itu adalah agama yang terbaik, tidak dengan cara serta-merta menganiaya, mengajak dengan secara kasar, ya, tapi dengan secara halus, kafah, ya, dengan sempurna. Jadi melihat kesungguhan utusan Quraisy, Raja Nejus berusaha mengumpulkan orang-orang Islam. Di dalam pertemuan itu Ja'far bin Abi Thalib bertindak sebagai wakil dan juru bicara kepada agama Islam kepada Raja Nejus. Dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ja'far bin Abi Thalib, Nabi Muhammad, karena ajaran Nabi Muhammad itu tidak bertentangan dengan agama Nasrani yang dianut Raja Nejus.
Jadi akhirnya raja memahami dan meminta Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah kembali ke Mekah setelah peristiwa Raja Najus akhirnya mempelajari Islam, dia pun akhirnya memeluk agama Islam. Inilah ya agama Islam yang diajarkan oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang betul-betul agama rahmatan lil alamin. Jadi tidak memaksakan kehendak ya untuk supaya Raja Ninidius, Raja Habsyi itu untuk memeluk agama Islam. Sedikit demi sedikit diajarkan bagaimana ya tentang Islam, tentang akhlak Islam, etika dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi keluluhan hati Raja Ninidius untuk memeluk agama Islam. Kemudian apalagi setelah di dalam periode Mekah dakwah Rasulullah yaitu adanya misi ke Taif. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad yaitu pada tahun ke-10 kenabian, dikenal dengan tahun duka cita atau Amul Hujmi. Sebab pada tahun itu dua orang yang sangat dicintai Rasulullah berdekatan meninggalkan Rasulullah, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itu yang selama ini membela, membimbing Nabi, kemudian memberikan baik secara moral maupun material ya pada perjuangan Rasulullah SAW. Begitu meninggalkan Rasulullah, meninggalkan dunia ini, maka kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dengan wafatnya istri pertama Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya jadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya mereka kalau Nabi beserta keluarga ya pasti bersedih, ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya. Tapi ini sebaliknya bagi orang-orang kafir merasa senang. Mereka merasa leluasa ya untuk menyakiti Nabi beserta pengikutnya supaya agama Islam itu habislah di bumi Mekah pada yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini pada waktu periode Mekah keadaannya ya pasang surutnya agama Islam di kota Mekah karena memang mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat kuat oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima dari Rasulullah SAW. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.